Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang materi pekerjaan plat dan pipa. Jadi untuk materi hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya itu kita membahas tentang pengelasan SMAW, Shielded Metal Arch Welding, atau biasa kita kenal dengan las listrik. Jadi untuk materi hari ini kita akan coba membahas lanjutannya, yaitu proses pengelasan dengan menggunakan las GMAW atau Gas Metal Arch Welding. Jadi silahkan disimak penjelasan yang akan saya sampaikan. Oke, kita langsung mulai untuk materi hari ini. Materinya adalah Gas Metal Arch Welding atau biasa kita sebut GMAW. Jadi ini kalau dalam segi penggunaan ini bisa dibilang jauh lebih mudah dari las SMAW seperti yang kita bahas sebelumnya. Terus hasilnya juga jauh lebih baik dan sangat efektif, sangat efisien untuk penggunaan dalam proses fabrikasi, baik di lingkup industri, baik industri di darat maupun industri perkapalan pada umumnya. Ya, kita mulai. Gas metal arch welding ini dia dibedakan menjadi dua, ada pakai inert gas, ada juga pakai active gas. Kalau kita pakainya gasnya adalah adalah argon dan helium atau campuran dari keduanya, ini namanya adalah MIG atau metal inert gas. Sedangkan kalau kita pakai gas aktif atau CO2, ini namanya jadi MAG, yaitu metal active gas. Jadi GMAW ini secara umum itu adalah las busur juga, tetapi nanti yang membedakan adalah elektrodanya. Dia bukan elektroda batang, tapi dia pakai elektroda kawat gulungan. Jadi solid wire atau wire rod itu adalah elektrodanya. Terus kemudian elektrodanya ini hasilnya nanti tidak ada slag atau tidak ada kotoran seperti pada las SMAW. Jadi kalau pada las SMAW, slagnya atau flagnya itu adalah digunakan untuk pelindung logam yang mencair dari kontaminasi udara luar. Tapi untuk di las GMAW ini untuk pelindung dari kawat las atau bahan isi yang meleleh itu, untuk melindungi kontaminasi dari udara luar itu digunakan gas. Makanya namanya adalah las gas metal atau metal inert gas, atau bisa disebut GMAW atau MIG metal inert gas atau MAG itu tadi. Ya, jadi bedanya secara umum dengan las SMAW adalah di situ. Selain dari segi mesinnya, selain dari segi penggunaan atau elektrodanya, itu yang paling utama itu adalah kalau di SMAW itu slagnya atau salutannya itu untuk melindungi hasil las-lasan, tetapi kalau di GMAW hasil las-lasan itu dilindungi oleh gas. Nah, secara umumnya seperti itu. Oke, terus ini untuk elektrodanya itu menggunakan elektroda terumpan berbentuk solid wire. Ini adalah mesin elektrodanya atau gulungan elektrodanya. Jadi nanti mesinnya itu ada dua, ini adalah trafonya, ada mesin lasnya. Terus juga ada tambahan, ini adalah wire feeder atau pengumpan elektrodanya. Ini adalah elektrodanya. Jadi elektrodanya itu berupa gulungan, nanti masuk di sini bisa keluar di sini. Terus bagian yang ketiga itu yang tidak kalah penting adalah ini. Ini adalah tabung gasnya, baik gas untuk inert maupun gas untuk aktif gas. Ya, terus elektrodanya sekali lagi ini pakai solid wire rod, ya, sebagai logam pengisinya, dan untuk menyalurkan busur, jadi untuk menyalakan busurnya, untuk menyalakan lasnya itu elektrodanya adalah berbentuk gulungan atau kawat gulungan, bukan berbentuk batang seperti las SMAW sebelumnya. Ya, terus ini ada namanya wire feeder. Wire feeder itu ini fungsinya adalah untuk menggerakkan wire rod, jadi untuk menggerakkan elektroda ini supaya bisa keluar secara otomatis, itu adalah fungsi dari wire feeder. Ya, ini bisa digunakan secara semi otomatis maupun otomatis. Jadi elektrodanya itu kita tidak perlu
melepas terus memasang kembali, tidak, tapi sekali jalan kita mau berapa lama berapa panjang pun langsung sekali jalan itu bisa kalau kita pakainya GMAW. Jadi mesin lasnya tidak copot ganti elektroda seperti pada las SMAW. Terus ini biasa digunakan untuk pengelasan baja karbon. Terus high strength alloy steel, jadi baja paduan dengan kekuatan tinggi. Terus bisa dipakai untuk stainless juga, aluminium juga. Ini ada gabungan copper, titanium serta campuran nikel. Ya, jadi itu adalah untuk fungsi dari pengelasannya atau digunakan untuk pengelasan logam apa. Ini adalah contoh-contoh logamnya. Terus kemudian ini adalah prinsip kerjanya. Ini secara umum diagramnya seperti ini, ya. Jadi ini ada yang pertama adalah base metal. Base metal itu adalah benda kerja yang mau dilas, ya, besinya. Terus ini adalah hasil dari las-lasannya. Ini arch, ini adalah busurnya, nyala api lasnya. Terus ini consumable electrode, itu adalah elektrodanya. Jadi elektrodanya itu bisa keluar sendiri. Terus ini ada wire guide and contact tube. Ini adalah tubing untuk saluran untuk keluar dari elektrodanya. Terus ada juga ini ada nozzle-nya, nozzle untuk keluaran gasnya, ya. Terus gas shield, ini adalah garis putus-putus ini adalah shield, itu adalah tameng atau pelindung dari gasnya tadi yang digunakan untuk proses pengelasan, ya. Jadi ini adalah diagram secara umum saja. Jadi di dalam stang lasnya itu ada tiga, ada shielding gas in, ada saluran untuk gas, ada saluran untuk wire atau elektrodanya, ada saluran untuk current conductor, ada pengantar arus. Jadi ada tiga saluran ketika nanti kita di sini. Nah, ini adalah stangnya. Jadi keluarannya ini ada tiga kabel, tiga saluran yang keluar. Peralatannya itu ada namanya torch atau yang biasa kita sebut juga gun atau nozzle biasanya, tapi macam-macam kita pakai torch atau gun. Yang di dalamnya seperti yang saya bilang tadi itu ada solid wire yang didorong oleh wire feeder, jadi elektrodanya ini. Terus gas pelindung yang dialirkan dari tabung gas. Ya, jadi isi torchnya itu ada ini tadi. Terus pengumpanan solid wire bisa menerus dan otomatis. Jadi elektrodanya itu bisa keluar secara menerus, secara otomatis. Ketika kita menekan tombolnya untuk pengeluaran itu bisa, jadi sekali tekan itu elektrodanya bisa keluar secara otomatis. Jadi tidak perlu mengganti-ganti lagi elektroda dengan elektroda yang baru. Terus berikutnya penyetelan parameter las, ampere dan voltase yang sesuai. Jadi bisa digunakan untuk panjang busur dan kecepatan pengumpanan solid wire secara otomatis bisa menyesuaikan. Jadi ketika kita menyetel di mesinnya itu adalah ampere dan voltasenya, maka nanti keluaran dari kawat lasnya atau wire rodnya itu atau solid wire-nya itu bisa otomatis. Jadi kalau misalkan kita ampere dan voltase ampernya tinggi misalkan, berarti keluaran dari wire rodnya itu kecepatannya juga akan tinggi. Jadi keluarnya itu akan tinggi, akan cepat. Tapi ketika pakainya ampernya itu rendah, otomatis juga akan mengikuti. Ya, jadi contohnya seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan penyetelan parameter las ini bisa menyetel, bisa mengikuti pengumpanan solid wire secara otomatis. Terus ini untuk juru lasnya atau tukang lasnya ini bisa mengatur kecepatan dan arah pengelasan. Jadi maksud arah pengelasan kecepatan dan arah pengelasan itu kalau kita misalkan mau mengelas ke arah kanan misalkan atau mengelas ke arah kiri. Nah, ke arah kiri ini kecepatannya berapa itu tergantung dari tukang las yang nyetel atau yang menjalankan. Soalnya ini masih dipegang oleh tukang las atau juru las, jadi bisa ditentukan oleh tukang las itu sendiri. Nah, ini secara umum itu adalah ini bagian dari yang saya bilang tadi. Itu nomor 1 ini adalah work lead, adalah
area kerjanya ya. Terus yang kedua mana dua, nah ini dua, ini ada apa namanya, ada pendingin ya. Jadi ini digunakan opsional saja. Jadi kalau memang nggak perlu ya nggak masalah, kalau misalkan perlu ya silakan dipasang. Jadi sesuai dengan apa namanya kondisional dari posisi pengelasan yang diinginkan. Kita lewati saja dengan apa water ini ya. Terus kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah gun switch circuit. Jadi untuk apa namanya mengatur ini sirkuit untuk mengatur dari welding gunnya ini ya. Ini diatur di nomor 4 ini. Tapi secara umum untuk pengguna apa namanya bagian mesin las GMAW itu adalah ini adalah gasnya ya, tabung gasnya. Terus ini adalah trafonya, power source ini. Terus yang ini adalah wire feeder tadi ya, wire feeder atau pengumpan elektroda. Terus yang ketiga ini adalah welding gunnya ini, atau welding torchnya ini. Secara umum itu adalah bagian dari apa namanya las GMAW. Terus ketika kita menyalakan las GMAW itu otomatis nanti posisinya akan seperti ini. Ini adalah nozzle-nya, ini adalah kontak tube-nya, atau di dalam nozzle-nya itu ada bagiannya ini. Ini elektroda yang keluar. Nah, ini adalah jarak yang dianjurkan. Jarak nozzle yang dianjurkan kepada benda kerjanya. Jadi tidak boleh terlalu nempel atau tidak boleh terlalu tinggi. Nanti ada jaraknya tersendiri. Ya. Jadi apa namanya bagian-bagiannya nanti seperti ini. Kemudian setiap mesin, setiap teknologi itu juga pasti ada keunggulan dan kelemahannya. Jadi di sini ini keunggulannya itu deposition rate-nya tinggi. Deposition rate itu adalah proses pengisian atau proses pembuatan jalur rigi-riginya itu tinggi, jadi cepat. Terus kecepatan pengelasannya juga tinggi. Jadi kita tidak perlu apa namanya seperti yang SMAW lakukan itu untuk berhenti dulu, kita bersihkan dulu, kita las lagi, tidak. Jadi ini kita misalkan mau ngelas 10 meter itu bisa langsung kita tanpa berhenti langsung ngelas 10 meter itu bisa dengan menggunakan GMAW. Beda dengan SMAW. Kalau SMAW kan setiap elektroda habis kita harus berhenti, harus mengisi mengganti elektroda yang baru, kita ulangi lagi, mengelas lagi. Tapi kalau di GMAW itu tidak, jadi kita bisa langsung menerus. Terus pengumpanan solid wire-nya bisa menerus sekali lagi ya. Jadi elektrodanya bisa keluar terus menerus. Nah, ini yang saya bilang tadi. Las panjang dapat dihasilkan tanpa banyak start atau stop. Ya, jadi tanpa berhenti, tanpa mulai lagi, itu bisa langsung berjalan terus. Berbeda dengan SMAW sekali lagi. Kalau SMAW kan mengikuti elektroda, panjang elektroda. Elektroda sudah habis, ya sudah, kita harus ganti lagi elektroda yang baru. Terus berikutnya adalah penetrasi yang dalam. Penetrasi itu adalah tembusannya ya. Terus las filletnya ini lebih kecil dengan kekuatan yang sama. Jadi untuk pengelasannya itu lubang apa namanya groove-nya itu bisa lebih rendah atau lebih sempit ukuran lasnya dibandingkan dengan las SMAW. Pembersihan selek minim. Jadi ini hampir tidak ada selek, jadi pembersihannya sangat mudah sekali, kita sikat saja sudah bersih. Berbeda dengan SMAW, kita harus pukul dengan palu ciping dulu baru kita sikat. Terus kemudian ini ada kelemahan juga. Yang pertama itu adalah peralatannya lebih kompleks. Jadi dibandingkan dengan las SMAW ini membutuhkan banyak peralatan untuk las GMAW ini dibandingkan las SMAW. Jadi ada tabung gas, ada wire feeder, elektrodanya itu terpisah sendiri, ada torch atau gunnya itu tadi, jadi jauh lebih banyak dibandingkan las SMAW. Terus untuk menjangkau posisi sempit dan sulit itu terjadi kesulitan. Jadi kalau misalkan apa namanya kita mau ngelas panjang 10 meter itu kita harus setiap 1 meter itu kita harus menggeser mesinnya. Jadi mesinnya harus ikut kita geser. Beda dengan apa namanya las SMAW. Kalau las SMAW kan kita cukup nyetel panjang
panjang kabelnya bisa kita pakai 10 meter dan sebagainya itu bisa. Tapi kalau di GMAW itu tidak bisa. Jadi torchnya atau nozzle-nya itu sudah standar, jadi nggak bisa ditambahi lagi. Jadi kalau kita mau ngelas panjang, ya itu tadi kelemahannya kita harus menggeser mesin. Terus kelemahannya berikutnya adalah ketika kita ngelas itu tidak boleh di tempat yang anginnya kencang. Jadi kalau ada hembusan angin kencang itu akan mempengaruhi hasil las-lasan juga. Jadi akan terkontaminasi dengan udara luar, nanti hasilnya akan terjadi porosity atau cacat las yang lain. Nah, penggunaannya itu juga terbatas pada indoor saja atau di ruangan tertutup saja. Jadi di ruangan terbuka masih belum bisa digunakan dengan baik. Ya, kalau kita memakai di outdoor harus ada pelindung dan protective seal. Jadi kalau kita mengelasnya di luar ruangan, itu harus kita beri sekat supaya tidak terjadi hembusan angin yang bisa mengakibatkan kontak dengan hasil pengelasan. Ya. Terus berikutnya itu ada metal transfer. Metal transfernya itu ada 3. Ada short circuit transfer, ada globular transfer, dan ada spray transfer. Ini maksudnya ini adalah tipe metal transfer ini adalah tipe pelelean dari elektroda yang digunakan pada proses pengelasan GMAW. Jadi metal transfer ini juga ditentukan oleh ampere, diameter solid wire-nya, komposisi atau bahan dari solid wire-nya, panjang ekstensi panjang keluarannya, dan juga gas pelindung yang digunakan. Oke, jadi itu untuk metal transfer dan tipe metal transfernya. Jadi ini adalah awal untuk pembahasan di materi kita di pengelasan dengan proses GMAW. Jadi materi berikutnya akan kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah untuk hari ini, materi kita hari ini. Jadi saya harapkan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kalian pelajari dengan baik. Kalau memang ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung ke saya. Tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah, jangan berkecil hati, jangan patah semangat, tetap semangat pokoknya. Oke, jadi untuk pertemuan di pekerjaan plat dan pipa untuk materi pengelasan dengan GMAW saya cukupkan. Apabila ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.